Kita masuk di soal nomor 11. Adik-adik, untuk nomor 11 sampai 19, ini kita sudah memasuki materi bahasa Indonesia, tema 2, kelas 6. Pada nomor 11, sudah disediakan teks tentang pengibaran Sang Saka Merah Putih. Dan untuk pertanyaannya adalah, informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama teks tersebut adalah A. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. B. Para pemimpin bangsa berdatangan ke rumah Soekarno untuk menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang C. Bendera merah putih yang dikibarkan pada hari pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dijahit oleh Sukmawati. Yang D. Pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, S. Suhud bertugas sebagai pengibar bendera merah putih. Adik-adik, Kak Evan punya tips ketika akan mengerjakan soal seperti ini. Untuk tipsnya adalah adik-adik langsung menuju ke persoalannya atau soal yang ditanyakan. Di sini informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama. Kebetulan teks ini mempunyai 2 paragraf. Nah, biasanya untuk paragraf itu ditandai dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Ini merupakan paragraf ke-1 dan ini merupakan paragraf kedua. Oke? Dan pertanyaannya adalah di paragraf pertama. Jadi kita langsung membaca untuk paragraf pertama. Dimulai dari pengibaran Sang Saka Merah Putih sampai tangan oleh Sukmawati. Ini adik-adik harus membaca dengan teliti dan dipahami. Oke? Setelah membaca, informasi penting yang sesuai dengan paragraf pertama itu ada di pilihan C, yaitu bendera merah putih yang dikibarkan pada hari pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dijahit oleh Sukmawati. Ini dia. Untuk jawabannya Kak Evan kasih garis bawah. Di sini dinyatakan bendera merah putih dapat dijahit tangan oleh Sukmawati. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 12. Untuk soal nomor 12, ini seperti nomor 11. Disediakan teks tentang pengibaran Sang Saka Merah Putih. Pertanyaannya, kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada paragraf kedua. Jadi adik-adik langsung menuju ke paragraf kedua. Ini mulai dari upacara sampai protokol. Harus dibaca dan dipahami. Nah, untuk kalimat tanya yang jawabannya sesuai dengan paragraf kedua adalah pilihan B, di mana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Jawabannya ada di rumah Soekarno. Kita masuk di soal nomor 13. Pertanyaan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks adalah A. Apa arti warna merah dan putih pada bendera Indonesia? B. Kapan bendera asli Indonesia terakhir dikibarkan? C. Mengapa setelah tahun 1967 bangsa Indonesia menggunakan bendera tiruan untuk dikibarkan? D. Siapa yang menyimpan bendera pusaka
di Monumen Nasional. Kita langsung membaca teksnya. Di sini pertanyaannya yang tidak sesuai dengan isi teks. Untuk pilihan A, apa arti warna merah dan putih pada bendera Indonesia? Di sini sudah ada jawabannya. Ya, untuk warna merah itu berarti keberanian, sementara warna putih itu mencerminkan kesucian. Berarti pilihan A bukan jawaban yang benar. Di sini yang ditanyakan yang tidak sesuai. Pilihan B, kapan bendera asli Indonesia terakhir dikibarkan? Di sini juga ada jawabannya. Terakhir dikibarkan tanggal 17 Agustus tahun 1967. Pilihan C, mengapa setelah tahun 1967 bangsa Indonesia menggunakan bendera tiruan untuk dikibarkan? Di sini juga ada jawabannya, yaitu untuk menjaga bendera pusaka agar tidak rusak. Untuk pilihan A, B, C, semua sesuai dengan isi teks. Berarti jawaban nomor 13 ada di pilihan D. Lanjut ke soal nomor 14. Di sini sudah disediakan teks tentang perjanjian Renville dan terdiri atas 2 paragraf. Ini paragraf 1, ini paragraf kedua. Pertanyaannya, pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks sejarah tersebut adalah, nah di sini yang ditanyakan isi paragraf kedua. Jadi adik-adik langsung menuju ke paragraf kedua. Paragraf kedua dibaca terlebih dahulu dan dipahami. Pilihan A, bagaimana hasil kesepakatan perjanjian Renville? Apakah di sini ada jawabannya? Nah, hasil kesepakatan perjanjian Renville itu berisi 3 kesepakatan. Berarti untuk pilihan A sesuai dengan teks paragraf kedua, maka jawabannya adalah pilihan A. Nomor 15, siapa yang memimpin delegasi Belanda dalam perjanjian Renville? Jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut berhubungan dengan A, alasan kejadian, B, nama orang, C, tempat kejadian, D, waktu kejadian. Adik-adik, di sini ada kata siapa. Nah, untuk siapa menanyakan subjek atau seseorang. Nah, jadi jawabannya ada di pilihan B, nama orang. Soal berikutnya nomor 16. Terjadinya perjanjian Renville. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A, mengapa, B, siapa, C, di mana, D, berapa. Adik-adik, untuk kata mengapa ini menanyakan sebab dalam kalimat tanya. Terus untuk siapa ini menanyakan seseorang atau subjek. Jadi bisa nama orang atau pelaku. Di mana menyatakan tempat atau lokasi. Sedangkan yang D, berapa, itu menanyakan jumlah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal 16 ada di pilihan C. Nomor 17. Cermati tabel kata tidak baku dan kata baku. Pertanyaannya, pasangan kata tidak baku dan kata baku pada tabel yang tepat ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C,
1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Adik-adik, di sini sudah tersedia tabel kata tidak baku dan kata baku. Perlu diketahui, untuk kata baku itu adalah kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia atau sesuai KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata baku itu kata yang benar dalam penulisannya. Terus kata tidak baku berarti kata yang salah dalam penulisannya karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk nomor 1, atlet kata tidak baku dan atlet kata bakunya. Nah, ini nomor 1 sudah benar. Jadi untuk penulisan kata atlet itu yang benar yang ini. Oke? Terus nomor 2, pihak dan pihak. Di sini adalah salah karena untuk pihak seharusnya ada di kata baku dan pihak itu ada di kata tidak baku. Untuk nomor 3 sudah benar. Penulisannya yang benar adalah sistem, bukan sistem. Nomor 4 juga sudah benar, penulisan yang tepat adalah kaidah, bukan kaedah. Jadi yang betul adalah nomor 1, 3, dan 4. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 18. Cermati kalimat berikut. Aspek yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah titik-titik-titik. A. Kapan, di mana, bagaimana. B. Siapa, di mana, mengapa. C. Apa, bagaimana, kapan. D. Siapa, di mana, kapan. Bisa dilihat adik-adik untuk kalimatnya. Di sini B. M. Dia lahir di Kutaraya, Aceh, 7 April 1917. Ia adalah salah satu tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maida. Kita lihat untuk BM Dia ini merupakan nama orang. Jadi menggunakan siapa. Di sini ada pilihan B dan pilihan D. Terus di sini ada Kutaraya, Aceh. Ini merupakan tempat, berarti di mana. B juga di sini di mana. Pilihan D juga di mana. Terus di sini ada 7 April 1917. Nah, ini merupakan keterangan waktu. Jadi menggunakan kapan. Pilihan yang benar ada di D. Soal nomor 19. Cermati kalimat berikut. Kata yang harus dihilangkan agar kalimat tersebut efektif adalah A. Sangsaka, warna. B. Adalah, memiliki arti. C. Merupakan, warna. D. Sebutan, berarti. Adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang tidak berbelit-belit dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dan biasanya kalimat efektif mempunyai S, P, O, K. S itu adalah subjek atau pelaku atau nama seseorang. P ini merupakan predikat, yaitu kata kerja. Terus O itu adalah objek. Dan K di sini adalah keterangan.
bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, dan lain-lain. Berarti di sini untuk kalimatnya yang benar, Sang Saka Merah Putih adalah merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah berarti memiliki arti berani dan putih berarti suci. Kita hilangkan di sini kata adalah karena sudah ada merupakan. Jadi tidak perlu kata adalah. Kita coret. Terus kita juga menghilangkan kata memiliki arti, kita coret juga. Karena di sini sudah ada kata berarti. Jadi jawabannya ada di pilihan B.